Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Pada video kali ini kita akan merekap alur film yang berjudul All of Us Are Dead. Jadi di film ini menceritakan tentang sekelompok siswa yang bertahan hidup dari wabah zombie. Penasaran gak gimana caranya wabah zombie ini bisa terjadi loh? Terus gimana cara mereka bertahan hidup? Oke, jika teman penasaran, aku akan coba membahas ini secara lengkap dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Oke, simak terus videonya. Enjoy the movie. Di awal cerita, di atap bangunan ada anak laki-laki yang lagi dibully oleh beberapa temannya. Anak ini bernama Jinsu. Dia digebukin berkali-kali nih. Nah, mereka kesal karena Jinsu pengen bunuh diri tapi bawa-bawa nama mereka. Jinsu mencoba ngelawan, tapi sayangnya pukulan dia digocek mulu. Hingga akhirnya dia lelah dan terdesak. Jinsu yang ketakutan mulai kejang-kejang. Nah, tiba-tiba dirinya jadi beringas dan mencoba mengejar siswa lainnya. Tapi naas, dia malah terlempar dari atas atap. Tidak lama kemudian, di rumah sakit, pria ini bernama Lee Byung-chan. Dia adalah ayahnya Jinsu. Pak Lee diam-diam menyelinap ke tempat Jinsu dirawat. Jinsu lalu meminta maaf pada ayahnya. Pak Lee bilang semuanya akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata ayahnya, Jinsu tiba-tiba marah dan semakin ingin membunuh orang yang membuli dirinya. Lalu dia pun menjadi semakin beringas. Pak Lee yang panik segera mengambil buku dan mulai memukul kepala Jinsu berkali-kali. Dirasa sudah mati, Pak Lee mulai membawa koper berisi mayat Jinsu. Tetapi tidak disangka, ternyata Jinsu masih hidup di dalam koper. Di pagi hari yang cerah, tepatnya di SMA Hyosan, siswa-siswa sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Ada yang membersihkan ruang UKS, siaran radio, ada yang eskul pemanah, ada yang eskul tarik suara, dan juga ada yang sedang tidur di lab. Siswi ini bernama Hyunju. Nah, dia pun terbangun. Saat ingin keluar, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari ruang di belakang lab, alias di gudang. Nah, dia coba masuk nih kepo melihat ada apa di sana. Ternyata ada tikus yang gelagatnya tuh aneh banget. Bukannya takut, dia malah mainin tikusnya. Enggak disengaja, tikus ini malah ngegigit tangannya Hyunju. Nah, kejadian ini dilihat oleh Pak Lee. Pak Lee panik dong. Pas Hyunju ingin keluar, langsung saja nggak pakai lama dibekep masuk lagi deh. Sepulang sekolah, sebelah kanan namanya Cheongsan, sebelah kiri namanya Gyeongsu. Nah, ini teman ceweknya yang bernama Onjo sebelah kanan dan Isak sebelah kiri. Mereka janjian untuk makan di restoran Cheongsan, yaitu restoran ayam goreng. Nah, saat lagi makan, tiba-tiba Isak mulai ngegosip tentang Pak Lee. Semenjak anaknya meninggal, ada siswi yang bilang kalau bau badan Pak Lee aromanya seperti bau mayat yang membusuk. Terus Pak Lee juga kadang-kadang suka bersikap aneh saat di kelas. Sepulang dari restoran, Seongsan dan Onjo pulang bareng karena mereka satu apartemen alias tetanggaan. Di sisi lain di SMA Hyosan, Hyunju pun tersadar lalu dia panik karena dirinya terikat dan dibekap. Keesokan paginya, pria ini bernama Nam Soju, dia adalah ayahnya Onjo. Nah, setelah selesai sarapan, Cheongsan mengajak Onjo untuk pergi ke sekolah. Tetapi mereka seperti biasa melakukan sweet-sweet dulu. Yang kalah akan memegang tas yang menang. Nah, di sini Onjo kalah. Onjo pun harus memegang tas Cheongsan dan mereka berlari menuju ke sekolah. Ada banyak siswa yang telat termasuk Onjo salah satunya. Di sisi lain, geng anak-anak nakal membawa dua teman Jinsu yang bernama Eunji dan Cheolso ke bangunan tua. Mereka kesal karena Eunji melapor soal Jinsu ke guru. Lalu mereka menyuruh Cheolso untuk merekam Eunji yang sedang telanjang. Tidak lama kemudian, seorang siswa bernama Suhyok datang dan memergoki anak-anak nakal ini, lalu menolong Eunji dan Cheolso. Tapi saat ingin pergi, anak-anak nakal ini mulai mengancam akan menyebarkan video ini ke ibunya, dan karena itu mereka pun takut dan tidak berani untuk pergi. Kembali ke Onjo, dia melihat Suhyok lalu mengejarnya dan menyuruhnya untuk datang ke atap saat makan siang nanti. Di kelas, saat siswa lain sedang asik bercanda, seorang siswi yang memakai sweater pink bernama Na Yeon datang dan memarahi Gyeongsu yang duduk di mejanya. Saat situasi hampir memanas, bu guru bernama Park Sun Hwa pun datang. Sebelum kelas dimulai, guru mengumpulkan HP anak-anak dan menanyakan Hyunju yang belum kembali. Seorang siswa bernama Jun Yong mengatakan terakhir dia melihat Hyunju di lab. Lalu bu guru pergi ke lab untuk mencari Hyunju. Dia bertemu dengan Pak Lee. Pak Lee mengatakan dia tidak melihat Hyunju. Setelah bu guru pergi, Pak Lee lalu mencuntikkan cairan untuk memperlambat infeksi pada Hyunju. Hyunju yang disekap dengan mulut berdarah terlihat kejang-kejang dan meminta tolong.
Di kelas, saat Pak Ali sedang mengajar, seorang anak nakal bernama Guinam mulai menjahili Eunji lagi. Kembali ke lab, Hyunju yang mulai menjadi beringas, kemudian berhasil melepaskan ikatannya. Balik ke kelas lagi, seorang siswi bernama Hesu terlihat sangat kesakitan dan keringatnya mulai bercucuran. Dia lalu meminta izin untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Hyunju pun masuk dengan keadaan terluka parah, lalu memberitahu jika dia disekap oleh Bapak Lee. Bu guru yang panik segera menyuruh menghubungi polisi dan membawa Hyunju ke UKS. Suhyuk dan beberapa teman dengan cepat membawa Hyunju. Di UKS saat dokter sedang memeriksa Hesu, rombongan Suhyuk datang hingga dokter memprioritaskan Hyunju terlebih dahulu. Setelah Hyunju dibaringkan ke ranjang, dia mulai menggila dan mulai mencoba menggigit siapapun di dekatnya, termasuk Onjo yang terkena goresan. Melihat ini pun Hesu pergi dari UKS. Tidak lama kemudian setelah Hyunju tenang, Hyunju pun dibawa ke rumah sakit dengan ambulan yang dikendarai oleh ayahnya Onjo. Setelah Onjo menceritakan kejadian ini pada ayahnya, mereka pun kembali ke kelas. Di tangga, Onjo berbicara dengan Suhyuk dan memberikan temtek yang berarti dia ingin pacaran dengan Suhyuk. Tapi tiba-tiba Cheongsan muncul dan menanyakan keadaan Onjo, sehingga situasi pun menjadi sangat awkward. Setelah selesai mengajar, Pak Lee kemudian kembali ke ruang lab dan terkejut melihat Hyunju sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba guru datang dan menangkap Pak Lee, lalu membawa ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Pak Lee terus menyuruh untuk tidak membawa Hyunju ke rumah sakit. Lalu polisi bernama Song Jae-il dan rekannya pun datang untuk menangkap Pak Lee. Sedangkan di ruang UKS ternyata dokter tergigit di tangan dan mulai mengalami gejala. Tangannya mulai kesakitan, hidungnya pun mulai berdarah dan dia pun jatuh pingsan. Jam bel istirahat pun berbunyi. Di kantin, Onjo bercerita kepada Isak jika dirinya sudah menyatakan perasaan kepada Suhyuk, tapi belum dijawab. Setelah selesai makan siang, Suhyuk berjalan mengikuti ketua kelas bernama Namra. Namra pun tampak risih karena didekati oleh Suhyuk. Di sisi lain, dua anak nakal bernama Myung Hwan dan Chang Hun saat melewati UKS, mereka melihat dokter yang bergelagat aneh dan merekamnya. Dokter yang sudah terinfeksi ini pun segera mengejar anak tersebut dan menggigitnya. Kericuhan pun terjadi, anak itu seketika terinfeksi dan berubah menjadi zombie, lalu mulai menggigit siswa-siswa di dalam kelas. Siswa-siswa pun mulai panik dan berlarian keluar. Beralih ke atap sekolah, Eunji yang ingin bunuh diri dihadang oleh Cheolso. Tidak lama setelahnya, Eunji melihat siswa-siswa terpental keluar dari jendela. Beralih ke Namra, Suhyuk dengan sigap menyelamatkan Namra dan mereka berlari dari kejaran zombie. Di kantin, setelah Onjo menceritakan tentang dirinya yang menembak Suhyuk dan membuat Cheongsan terdiam dan kesal, tiba-tiba siswa dari luar berhamburan masuk ke dalam kantin dengan panik. Lalu muncul siswa yang telah menjadi zombie. Onjo yang terkejut hanya dia membantu melihat zombie yang menggigit siswa lainnya, dan zombie ini pun mulai berlari ke arahnya. Di ruang kepala sekolah, Kepsek ingin agar hal ini tidak disebarkan dan masalah Pak Lee diselesaikan secara internal. Bu Guru Pak tidak setuju. Saat keluar, Bu Guru terkejut ketika guru lain diserang oleh sekelompok zombie dan dia pun lari ke lantai atas. Di kantin, kericuan semakin parah. Cheongsan langsung mencari dan menyelamatkan Onjo yang hampir digigit oleh zombie. Para zombie pun panen kill di sini. Banyak siswa yang tergigit kemudian menjadi beringas dan menggigit siswa lainnya. Di tengah kepanikan, Cheongsan mencari jalan keluar. Lalu dia menemukan jendela kecil dan berhasil keluar dari kantin. Di luar, ternyata keadaan sama parahnya. Mereka berdua berusaha lari dari kejaran zombie. Tiba-tiba, sebuah mobil bermuatan besi melaju dengan cepat menabrak dinding sekolahan, dan besi-besi jatuh mengenai zombie. Cheongsam segera naik ke atap mobil dan masuk melalui jendela ke lantai 2 sekolahnya. Tapi ternyata, keadaan di dalam sama parahnya dengan di luar. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan sampai di kelas. Awalnya Nayeon berteriak agar tidak dibukakan pintunya. Tapi melihat itu Cheongsan, Gyeongsu langsung membukakan pintunya dan menyuruh mereka masuk. Tidak lama setelahnya, Daesu pun selamat dan memaksa masuk juga. Dari jendela, Suhyuk dan Namra pun juga berhasil masuk ke kelas dengan selamat. Lalu kembali ke Pak Lee yang diintegrasi oleh Detektif Song. Pak Lee bersikeras menyuruh agar Hyunju tidak dibawa ke rumah sakit, tapi jelas ditolak oleh polisi. Polisi lalu memancing agar Pak Lee menceritakan kemana putranya yang hilang. Lalu Pak Lee pun bercerita, dia memasukkan hormon yang diekstrak dari tikus percobaan ke dalam tubuh anaknya, agar anaknya menjadi semakin kuat saat ketakutan. Tapi kenyataannya, berbeda infeksinya menjadi lebih ganas. Putranya pun sampai menggigit ibunya. Kembali ke rumah sakit, di ruang MRI, Hyunju mulai menggila dan menggigit suster di rumah sakit. Dari sinilah awal virus zombie ini mulai menyebar di kota Hyosan.
Kemudian balik ke Hesu yang tengah berjalan sambil menahan kesakitan. Lalu, Shin berpindah ke rombongan siswa-siswa atlet memanah. Jang Hari, seorang atlet wanita yang sedang dinasihati oleh pelatihnya. Tidak lama kemudian, mobil yang mereka kendarai sampai di pintu sekolah dan menabrak seorang siswa yang telah berubah menjadi zombie. Balik ke grup Cheongsan di kelas, mereka menemukan ponsel dan segera menelpon ke kantor polisi. Cheongsan menceritakan ada zombie yang menggigit temannya di sekolah. Tentu saja para polisi tidak percaya, tapi tiba-tiba saja semua telepon darurat lainnya mengatakan hal yang sama. Tahu telepon mereka tidak digubris, Onjo berinisiatif menelpon pemadam kebakaran, dan Onjo berbohong jika ada kebakaran di sekolah Hyosan. Para pemadam pun tak pakai lama langsung saja berangkat. Di kelas, Nayeon yang tidak ada gunanya ini menyuruh Namra untuk memanggil Bu Guru Park. Namra pun kesal dan mengatakan mereka baru menganggapnya ada ketika situasi mendesak. Kelas pun menjadi ricuh. Tidak lama setelahnya, Pak Guru Kang masuk dan menyuruh mereka menutup pintu kelas dengan tumpukan meja dan kursi. Saat para siswa sedang menumpuk meja dan kursi, Isak lalu melihat tangan Pak Kang yang ternyata digigit. Pak Guru Kang awalnya tidak mau mengakuinya. Mereka lalu menyuruh Pak Guru Kang untuk keluar. Lalu Pak Guru Kang marah dan darah keluar dari hidungnya. Onjo mencoba memukul Pak Kang. Tiba-tiba Pak Guru Kang tersungkur dan kejang-kejang. Lalu tidak lama kemudian dia menjadi zombie. Dia lalu mengejar salah satu siswi dan menggigitnya. Cheongsan dan lainnya pun mencoba menahan Pak Kang. Tapi tiba-tiba temannya yang digigit pun berubah menjadi zombie. Hingga saat berlari keluar kelas, di lorong, banyak zombie berdatangan. Suhyok mencoba menahan mereka sendiri. Tidak lama setelahnya, para siswa ikut membantu menahan para zombie dengan kayu pintu dan jendela. Mereka akhirnya berhasil mendorong para zombie hingga jatuh ke tangga. Lalu mereka lari ke lantai atas, dan di setiap lantai terdapat banyak zombie. Suhyok mencoba menahan zombie ini sendirian. Di lantai atas, mereka terkepung dan mencoba masuk ke ruang lab, tapi sayang pintunya digembok. Para siswa mencoba menahan kepungan zombie dengan kayu-kayu. Onjo lalu menemukan ide dengan memukul gembok dengan alat pemadam kebakaran. Pintu pun terbuka dan mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam lab kecuali Suhyok yang bersembunyi di tempat lain. Setelah selesai menutup pintu dan jendela, Nayeon kemudian kembali menyalahkan Onjo dan Gyeongsu dan hampir membuat Gyeongsu emosi dan ingin memukul Nayeon. Untung saja masih ditahan oleh teman-temannya. Onjo baru menyadari jika Suhyok tidak ada di lab. Di kantin, Guinam bersembunyi di bawah dapur dan menumbalkan siswa lain yang sangat berisik. Di sisi lain, ada beberapa siswa yang juga selamat. Di toilet, siswi yang merokok ini bernama Mijin, dan sebelahnya ada Jonsung dan Halim. Mijin menguping pembicaraan Jonsung dan Halim, dan dia pun mengambil kesimpulan jika Halim terinfeksi. Selain Mijin, Bu Guru Park pun juga selamat dan masuk ke ruang siaran dan mengunci pintunya. Kembali ke toilet, Mijin langsung menggedor pintu dan menarik Jonsung keluar. Lalu Mijin mengurung Halim sendiri. Halim pun mulai kesakitan dan mengeluarkan darah dari hidungnya, dan akhirnya dia pun berubah menjadi zombie. Kemudian, Mijin menyiapkan kayu yang tajam. Saat pintu dibuka, Mijin segera menusuk mulut zombie itu dengan kayu. Tapi, zombie itu tidak mati dan tiba-tiba melesat panah ke leher zombie tersebut, yang ditembakkan oleh atlet panah bernama Hari, dan dia datang bersama temannya yang bernama Minjai. Tidak lama setelah itu, Bu Guru Park mulai berbicara melalui pengeras suara dan menyuruh agar siswa-siswa tidak panik dan bersembunyi di tempat yang aman, sembari menunggu bantuan polisi yang akan datang. Di tempat lain, tim penyelamat yang dipimpin Soju mendapat panggilan darurat di kantor anggota dewan. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke lokasi kejadian. Kembali ke grup Cheongsan di kelas, Isak tiba-tiba mendekati Cheongsan dan menceritakan jika Onjo sudah menembak Suhyok dan menyuruhnya untuk menghibur Onjo. Tetapi Cheongsan tidak mau. Isak pun mencoba menghibur Onjo. Saat Onjo memegang tangan Isak, dia merasakan tangannya dingin dan ternyata Isak telah digigit dan terinfeksi. Lalu Nayeon panik dan berteriak untuk menyuruh mengeluarkan Isak. Isak pun menjadi panik. Tidak lama kemudian Isak terjatuh dan kejang-kejang. Dia pun berubah menjadi zombie. Saat dia menyerang Onjo, Cheongsan segera menyelamatkannya dan mendorong Isak hingga terlempar keluar jendela. Onjo sempat memegang tangan Isak untuk menolongnya, dan bayangan flashback drama masa bahagianya pun muncul bersama Isak. Isak yang telah menjadi zombie tidak ingin melepaskan tangan Onjo. Cheongsan lalu memukulnya dengan kursi hingga akhirnya genggamannya terlepas dan Isak terjatuh dari atas. Kemudian Cheongsan mengatakan mereka tidak bisa terus berada di ruangan ini. Lalu terbesit ide di pikirannya, dia membuka sedikit pintu dan mencoba menarik tali selang, tapi malah semakin jauh karena terdorong oleh zombie. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil mendapatkan talinya
Mereka lalu mengikat tali tersebut menjadi pijakan untuk turun ke ruangan di bawah. Cheongsan lalu menyuruh Gyeongsu turun duluan karena dia ingin menjaga Onjo yang sedang sedih. Gyeongsu pun kemudian turun dengan perlahan-lahan. Di lantai ruang bawah, dia melihat banyak zombie. Dan di ruang bawahnya lagi, itu ruangan siaran. Dan dia pun bertemu dengan guru Park di bawah. Mengetahui tempat ini aman, Nayeon pun dengan cepat ingin turun duluan. Setelahnya disusul siswa lainnya turun satu persatu, hingga tersisa Onjo dan Cheongsan. Pintu lab semakin lama semakin tidak kuat untuk menahan dorongan zombie. Cheongsan terus menjaga agar Onjo bisa turun dengan selamat. Kemudian, Suhyok di ruang seni tidak sengaja menjatuhkan sesuatu sehingga para zombie mulai mengejarnya. Suhyok kemudian mencoba keluar dari jendela dan berjalan di pinggirnya dengan perlahan-lahan. Kemudian, kembali ke Cheongsan, zombie-zombie berhasil mendobrak pintu, lalu berlari ke arah Cheongsan dan mendorongnya hingga terjatuh dari jendela. Berpindah ke Hesu, di toilet umum, dirinya berhasil melahirkan bayi dan meninggalkannya di toilet. Balik lagi ke Suhyok, dia berjalan dari pinggir jendela dan melihat Cheongsan terdorong jatuh. Tapi untung Cheongsan masih sempat memegang tali, tapi kakinya dipegang oleh zombie. Suhyok berusaha menyelamatkannya, dia lalu melompat ke tali dan menendang zombie yang memegang Cheongsan. Hingga akhirnya mereka berdua pun selamat turun hingga ke ruang siaran. Setelah Cheongsan dan Suhyok masuk, Nayeon dengan ngotot menyuruh untuk segera menutup pintu. Gyeongsu pun menyuruhnya untuk sabar, tapi Nayeon malah menghina Gyeongsu. Gyeongsu kesal dan mendorong Nayeon. Untung saja Bu Guru segera melerainya. Tapi, Nayeon masih sempat-sempatnya menyalahkan teman-temannya yang lain. Kemudian, Jeonyoung melihat komputer dan mencoba mencari berita di internet. Dan mereka baru mengetahui jika seluruh kota Hyosan sedang dalam keadaan kacau. Kembali ke Hesu yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Ada mobil polisi yang hampir menabrak dirinya dan ternyata penumpang beserta polisi sudah menjadi zombie. Dia melihat zombie-zombie itu menggigit orang-orang di sekitarnya. Melihat hal ini, Hesu pun segera pergi ke toilet dan membawa kembali anaknya. Kembali ke grup Cheongsan di ruang siaran. Saat sedang sibuk mencari informasi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan selang air yang memecahkan kaca jendela. Cheongsan kepo dan mencoba melihat keluar dan ternyata ada satu zombie yang sedang tersangkut di selang. Mereka lalu berusaha untuk menjatuhkan zombie tersebut. Saat Suhyok ingin memukul zombie tersebut, tidak sengaja kayu itu mengenai Gyeongsu. Setelah ditusuk, zombie itu ternyata tidak jatuh juga. Gyeongsu berinisiatif mengambil CPU dan memukul zombie tersebut hingga terjatuh. Lalu, Nayeon melihat Gyeongsu mengeluarkan darah dari hidungnya. Kembali ke grup Soju yang berada di kantor anggota dewan, wanita dengan setelan pink ini bernama Park Eun-hee. Ajudan Bu Park terikat di kursi dan telah berubah menjadi zombie. Soju dan rekannya ingin menahan zombie itu, tapi tidak sengaja tangan rekannya tergigit. Soju lalu mendapat pesan darurat jika keadaan kota sudah masuk ke level siaga. Kembali ke ruang siaran, Gyeongsu beralasan dia terkena kayu oleh Suhyok, tapi Nayeon tetap yakin jika Gyeongsu digigit. Cheongsan memeriksa luka di tangan Gyeongsu dan ternyata bukan luka bekas gigitan. Lalu teman-temannya menyuruh Nayeon untuk minta maaf, tapi Nayeon tetap ngotot dengan keyakinannya. Lalu Bu Guru memberi solusi agar Gyeongsu berada di ruang rekaman selama 10 menit. Nayeon melihat ke bekas kayu yang ditusukkan ke zombie dan sepertinya dia merencanakan sesuatu yang jahat. Di kantin sekolah, Guinam kembali menumbalkan lagi seorang siswa dan pekerja di sekolah untuk mengalihkan perhatian zombie agar dia selamat. Namun, di saat terdesak, dia mencoba melawan balik dengan menusuk zombie-zombie itu dengan barbar menggunakan pisau yang dia dapatkan. Berpindah ke restoran ayam Cheongsan yang hampir selesai direnovasi. Ibu Cheongsan lalu melihat berita di TV mengenai virus berbahaya yang mulai menyebar di kota Hyosan. Dan dirinya pun mulai khawatir dengan anaknya. Dia mencoba menelpon ke sekolah tapi tidak ada yang mengangkat. Lalu dia pun berinisiatif untuk pergi ke sekolah dengan motornya. Kembali ke grup Soju di kantor dewan. Pak Soju mendapat kabar jika virus ini penularannya sangat cepat melalui kontak fisik. Dan mereka harus menjauhi orang-orang yang terkena gigitan. Mendengar berita itu, rekannya mulai bereaksi dan berubah menjadi zombie, sehingga mereka harus mengikatnya. Kemudian, berpindah ke persimpangan kota Hyosan. Para polisi membuat barikade untuk menghadang ratusan zombie yang mulai menyerang. Tak lama kemudian, Ibu Cheongsan mencoba menerobos kerumunan polisi, alhasil dirinya tidak diperbolehkan lewat karena berbahaya. Tak putus akal, Ibu Cheongsan mencari jalan tikus. Tiba-tiba, dia berpas-pasan dengan Hesu dan anaknya, lalu terjatuh. Hesu langsung minta maaf dan pergi. Lalu si ibu melihat zombie mulai mengejar dirinya. Dia pun terpaksa kabur meninggalkan motornya.
Kembali ke grup Cheongsan di ruang siaran, sudah setengah jam Gyeongsu tidak terinfeksi, tapi dirinya tetap tidak mau keluar. Siswa lain menyuruh Nayeon untuk masuk dan meminta maaf. Awalnya dia menolak, tapi setelah bu guru menasihatinya, dia pun menurut. Nayeon masuk dan bersikap baik pada Gyeongsu, lalu memeriksa tangan Gyeongsu dan membasuh lukanya dengan lap. Namra melihatnya dengan tatapan ragu, tapi teman-teman lain menganggap Nayeon sedang PDKT dengan Gyeongsu. Setelah mengelap, Nayeon pun mulai kembali menghina Gyeongsu lagi. Saat keluar, Gyeongsu pun marah dan mengejar Nayeon, tapi segera dipisahkan oleh guru dan teman-temannya. Teman-temannya pun kesal dan tidak menyangka jika Nayeon masih menghina Gyeongsu. Tidak lama setelah itu, Gyeongsu mengalami gejala. Dirinya mulai mimisan, matanya mulai memerah, dan tangannya bergetar hebat. Cheongsan seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nayeon dengan percaya diri langsung berteriak menyuruhnya untuk keluar. Gyeongsu yang sadar diri segera ingin keluar sendiri tanpa disuruh dan tidak ingin melukai teman-temannya. Setelah bersusah payah berjalan menuju pintu, dia pun berhalusinasi, ketakutan dan mulai menangis. Kemudian badannya pun mulai kejang-kejang. Dan pada akhirnya, Gyeongsu pun berubah menjadi zombie dan mulai menyerang teman-temannya. Cheongsan lalu bergerak ke jendela dan memancing agar Gyeongsu menyerang dirinya. Lalu dengan cepat menghindar sehingga Gyeongsu terlempar keluar jendela. Di bawah, zombie Gyeongsu pun berlari tanpa arah. Berpindah ke Hesu di gang kecil, Hesu berlari dengan tangan yang tergigit. Dia lalu menaruh anaknya di restoran Cheongsan. Sebelum bermutasi menjadi zombie, dia berusaha untuk mengikat dirinya dengan tali di gagang pintu restoran. Berpindah ke grup Soju di kantor dewan, sembari menunggu helikopter yang akan datang jam 11 besok pagi, mereka mulai membarikade pintu dengan meja dan kursi. Pak Soju kemudian mencari informasi tentang keadaan SMA Hyosan tempat Onjo berada. Kembali ke ruang siaran, saat sedang bersedih dengan kematian Gyeongsu, Namra mengatakan jika Nayeon adalah pelaku yang membuat Gyeongsu terinfeksi. Dia melihat Nayeon mengambil darah zombie di kayu dengan sapu tangannya dan membasuhnya ke luka di tangan Gyeongsu. Namra menantang Nayeon mengusap lap itu ke lukanya sendiri jika memang dia tidak bersalah. Nayeon lalu menghina Namra dan menerima tantangannya dengan ragu-ragu, tapi Guru Pak segera menghentikannya. Nayeon pun mengakuinya, bukannya mencari pembelaan, dia malah kembali menghina Gyeongsu yang tidak berguna dan membandingkan dengan dirinya. Dia merasa dirinya lebih baik dari Gyeongsu. Setelah mendengar kata-kata Nayeon, Cheongsan sangat kesal dan mendorongnya. Nayeon lalu keluar dari ruangan dan berjalan di lorong sekolah sambil menangis. Saat Suhyok ingin mengejarnya, Guru Pak segera menghentikannya dan menutup pintu. Guru Pak lalu menitipkan pesan terakhir. Lalu dia keluar sendiri mengejar dan menyelamatkan Nayeon. Di hari yang sama, di perbatasan Hyosan, demi konten seorang streamer nekat masuk ke kota Hyosan untuk membuktikan rumor wabah zombie di sana. Hingga malam harinya, dirinya berlari ketakutan dikejar-kejar oleh sekumpulan zombie dan bersembunyi. Berpindah ke ibu Cheongsan, setelah berhasil melewati lorong-lorong sempit dan menghindari serangan zombie, dia akhirnya tiba di sekolahan. Dari kejauhan, ibu Cheongsan melihat Gyeongsu dan mencoba memanggilnya. Dia tidak tahu jika Gyeongsu telah menjadi zombie. Gyeongsu pun dengan cepat langsung menyambar ibu Cheongsan dan menggigitnya, dan diikuti oleh beberapa zombie lainnya yang juga ikut menggigit ibu Cheongsan. Balik lagi ke grup Cheongsan di ruang siaran. Cheongsan masih tidak percaya jika Gyeongsu telah menjadi zombie, dan Onjo mencoba menghibur dirinya. Lalu Suhyok menyela jika dirinya kebelet. Ternyata sebagian siswa lainnya juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk mengatasi ini, Onjo yang pernah diajari oleh ayahnya mengatakan mereka harus membuat toilet dan tempat tidur terpisah. Onjo kemudian mengarahkan teman-temannya. Beberapa mencari bahan untuk membuat toilet, beberapa membuat tempat tidur. Di kantor dewan, ayah Onjo juga membuat hal yang sama. Mereka juga membuat toilet darurat dengan bahan seadanya. Mereka menggunakan bahan kain untuk menyerap feses dan urin. Setelah toilet darurat selesai, mereka bergantian kencing dan berak. Alhasil, ruangan itu menjadi sangat bau. Mereka lalu berdiskusi bagaimana mereka harus bertahan hidup hingga tim penyelamat datang. Kembali ke grup Pak Soju, Soju meminta izin pada Bu Pak untuk mundur dari tugasnya dan pergi ke sekolah. Bu Pak mencegahnya dengan alasan mereka masing-masing juga memiliki kepentingan, tetapi tetap bertahan di sini karena jika keluar, kemungkinan Pak Soju akan mati. Sekarang kita berpindah ke Guinam. Dia berlari dari kejaran zombie hingga masuk ke dalam sekolah. Dan dia pun masuk ke ruang kepala sekolah. Di dalam ruang kepala sekolah ternyata ada beberapa zombie. Dia pun mencoba membunuh mereka. Dan dia tidak mengetahui jika kepala sekolah ternyata bersembunyi di bawah meja. Sekarang berpindah ke grup Mijin di toilet. Mijin mengajak teman-temannya untuk pergi saat gelap, tetapi yang lain malah menolaknya. Kemudian terjadi perdebatan antara Mijin dan Hari, yang berakhir dengan tamparan dari Hari ke muka Mijin. Tak terima, jambak-jambakan pun terjadi.
Bin-jae dan Yeon-sung mencoba melerai mereka. Balik lagi ke streamer Apes. Setelah berhasil kabur dari kejaran zombie, dia mengendap-endap mencoba masuk ke sekolah TK. Tapi ternyata bocil-bocil di sana sudah menjadi zombie dan mengejar dirinya. Karena panik, dia pun terjatuh dan membuat kakinya kesleo. Beruntung dia berhasil membajak genteng dan selamat dari kejaran bocil kematian. Di kantor polisi, Pak Lee menceritakan apa yang terjadi pada detektif Song. Dia mengatakan putranya dibully dalam waktu yang lama hingga ingin bunuh diri. Awalnya Pak Lee berharap sekolah bisa menyelesaikan masalah ini, tapi nyatanya pihak sekolah menganggap enteng masalah ini dan hanya memberi hukuman ringan. Bulian dari Guinam pun semakin parah walaupun Jinsu telah pindah sekolah. Karena takut anaknya akan bunuh diri, dia menyuntikkan cairan dari hasil percobaannya, di mana cairan ini akan membuatnya menjadi lebih kuat saat kondisi ketakutan. Namun hal itu malah menjadi malapetaka bagi mereka. Pada akhirnya istrinya pun ikut digigit oleh anaknya dan terinfeksi. Hingga berbulan-bulan Pak Lee terus mencari solusi untuk menyembuhkan anak dan istrinya. Lalu di luar kantor polisi, para tahanan sedang dipindahkan ke bus. Tak lama kemudian, zombie-zombie mulai menyerang dan membuat kekacauan. Para zombie berhasil masuk ke dalam dan menyerang detektif Song. Ketika Pak Lee ingin menyelamatkan detektif, dirinya pun tergigit. Mengetahui dia akan segera berubah, dia memberitahu detektif jika solusi untuk mengatasi wabah ini ada di laptopnya yang berada di lab science di sekolah Hyosan. Dia pun menyuruh detektif Song untuk pergi dan menahan zombie-zombie yang mengejarnya. Detektif lalu berhasil keluar, tapi ternyata di luar sama kacaunya dengan di dalam. Detektif menggocek-gocek zombie hingga dia bertemu dengan seorang polisi yang kejepit di mobil bernama Ho Cheol. Lalu dia pun menyelamatkan polisi tersebut. Saat bersembunyi, dia menceritakan tentang laptop yang ada di SMA Hyosan pada Ho Cheol agar jika dia mati, Ho Cheol masih bisa mencari laptop tersebut. Setelah beristirahat sebentar, mereka lalu bergerak kembali di dalam kegelapan malam. Pagi hari pun tiba, kembali ke grup Mijin di toilet. Setelah mereka melihat keadaan sekitar di lapangan, mereka pun bersiap untuk menuju ke belakang sekolah. Tetapi sebelumnya, Hari ingin pergi ke kelas 11 terlebih dahulu untuk melihat apakah adiknya masih ada di sana atau tidak. Kembali ke grup Cheongsan di ruang siaran, Honjo mengatakan tim penyelamat kemungkinan tidak mengetahui jika mereka masih hidup di sekolah. Mereka lalu mencari cara untuk membuat sinyal SOS, tapi kendalanya mereka hanya bisa bertahan 3 hari tanpa air. Mereka lalu berniat untuk pergi dari tempat ini, tapi mereka mencari informasi terlebih dahulu sebelum bertindak. Mereka mencoba mencari ponsel untuk mengetahui perkembangan di luar, dan ponsel itu ternyata ada di ruang guru. Di atap, Eunji memarahi Cheolso karena tidak memberitahu jika Guenam akan menyebar video setengah bugilnya ke Facebook tepat jam 9 jika Cheolso tidak membawa uang yang dimintanya. Eunji lalu mengajak Cheolso turun untuk mencari HP-nya. Ternyata dia penakut dan tidak berani. Kembali ke ruang siaran, Cheongsan bersama Suhyok berjalan melalui pinggir jendela untuk menuju ke ruang guru. Saat merayap di dinding, Cheongsan sempat-sempatnya menanyakan pada Suhyok apakah dia pacaran dengan Onjo. Bukannya menjawab, Suhyok malah menggodanya. Lalu kembali ke Eunji, dia berlari dari lantai atas menuju ke ruang guru dan dikejar oleh puluhan zombie. Hingga pada akhirnya Eunji tergigit oleh puluhan zombie itu. Tapi tak disangka, tiba-tiba para zombie itu melepaskan gigitan mereka ke Eunji dan tidak menyerangnya lagi, seolah-olah Eunji adalah teman mereka. Eunji lalu pelan-pelan berjalan masuk ke ruang guru. Kembali ke Cheongsan dan Suhyok, mereka dengan hati-hati menyelinap masuk ke ruang guru dan melihat Eunji yang setengah sadar sedang memukul HP satu demi satu dengan palu. Terlihat Eunji tidak merasa kesakitan walaupun palunya mengenai tangannya hingga patah. Lalu satu HP terjatuh di depan Cheongsan. Saat Cheongsan mencoba mengambilnya, dirinya terlihat oleh Eunji. Seketika Eunji menjadi beringas dan ingin membunuh mereka. Suhyok dengan cepat mendorong Eunji hingga dia pingsan. Para kawanan zombie pun mulai mengejar mereka. Cheongsan yang tak ingin usahanya sia-sia mencari HP yang masih hidup, hingga pada akhirnya Cheongsan dan Suhyok harus terpisah. Suhyok kembali melalui jendela, sedangkan Cheongsan yang berhasil mengambil satu HP segera berlari keluar dari pintu. Di ruang kepala sekolah, Capsek menyuruh Guenam untuk mengambil mobilnya. Guenam pun menolak, namun ketika Capsek mulai marah, Guenam pun kesal dan mengancam Pak Kepala Sekolah. Berpindah ke grup Soju di kantor Dewan. Pagi hari pun tiba, mereka lalu pergi ke atap untuk menunggu jemputan helikopter. Soju dan rekannya berusaha menahan kejaran zombie dan mengulur waktu agar mereka bisa naik ke atap. Mereka lalu menutup pintu keluar dan menyemprotkan air ke arah zombie-zombie yang datang dari bawah. Soju dan rekannya berusaha mati-matian untuk menahan kejaran para zombie. Di lantai atas ternyata pintunya digembok. Soju pun menyuruh rekannya untuk naik ke atas membantu mematahkan gembok di pintu. Dan Soju berusaha mati-matian menahan kejaran zombie dari pintu dan lantai bawah sendirian. Di atas, setelah mereka berhasil mematahkan gembok, para anggota dewan segera keluar ke atap.
Di bawah, Soju juga berhasil selamat dan menahan kejaran zombie. Lalu di atap mereka menunggu helikopter yang akan datang. Kembali ke Cheongsan yang sedang kabur. Setelah menggocek beberapa zombie, dia masuk ke ruang kepala sekolah. Saat masuk, dia melihat Guinam yang sedang mengikat kepala sekolah. Guinam meminta bantuan Cheongsan, tapi Cheongsan tidak mau dan merekam perbuatan Guinam. Dia mencoba menasihatinya, tapi malah membuat Guinam semakin marah. Guinam lalu menebas leher kepala sekolah. Lalu dia mengejar Cheongsan dan ingin merebut HP-nya. Aksi dorong-dorongan dan kejar-kejaran pun terjadi. Cheongsan melarikan diri dari Guinam yang ingin membunuhnya. Di lorong, dia melempar pisaunya dan mengenai Cheongsan. Kembali ke grup Mijin, dengan panah dari Hari dan Minjae, mereka dengan mudah membunuh zombie yang menyerang. Setibanya di kelas 11, Hari tidak menemukan adiknya di sana. Kembali ke grup Soju, mereka berhasil diselamatkan oleh helikopter. Kemudian di siaran TV muncul berita jika wabah ini menyebar dengan sangat cepat, hingga memaksa Korea untuk melakukan darurat militer untuk membatasi wabah di kota Hyosan. Warga dari kota lain menolak pengungsi dari Hyosan masuk ke kota mereka. Rumor mulai menyebar jika virus telah masuk ke kota Seoul, ditambah YouTuber yang secara sengaja membuat video dirinya digigit zombie di kereta Seoul. Lalu para eksekutif mulai melakukan rapat untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Korea Selatan. Kembali ke Cheongsan, ternyata pisau yang dilempar tidak kena bagian yang tajam. Lalu Cheongsan masuk ke ruang perpustakaan. Dia segera melompat ke atas rak buku, tapi ada satu siswa yang mendorongnya hingga jatuh. Dan siswa ini pun terkena karma karena didorong oleh Guinam hingga terjatuh juga. Cheongsan berusaha untuk naik ke rak buku lagi, dan Guinam tetap mengejarnya untuk mengambil HP-nya. Di atas rak, mereka lalu berkelahi. Cheongsan mulai terdesak dan tidak bisa melepas cekikan Guinam. Lalu, Cheongsan menusuk mata Guinam dengan HP dan mendorongnya hingga dia terjatuh dan berakhir menjadi makanan zombie-zombie. Guinam terlihat sangat marah dan dendam terhadap Cheongsan. Setelahnya, di tengah gempuran zombie yang mendorong rak perpustakaan, Cheongsan berlari keluar pintu, tapi naas dia terjatuh dan tertimpa lemari buku. Untung Cheongsan berhasil melepaskan kakinya yang terjepit dan berhasil keluar. Dia lalu berlari masuk ke dalam jalur pipa air, tapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh zombie. Tiba-tiba, sebuah panah melesat dan mengenai zombie tersebut. Ternyata Hari dan Mijin dan teman-temannya berada di lorong yang sama dan masuk ke ruang UKS. Di dalam ruang UKS, Minjae melihat ada komputer dan mencoba menghidupkannya, sedangkan Cheongsan di dalam ruang pipa air mencoba menggunakan HP-nya untuk menghubungi 119. Tepat di waktu yang sama, pemerintah melalui militer menyatakan akan memutuskan semua jaringan komunikasi seperti telepon, internet, dan membatasi seluruh akses di kota Hyosan. Pemerintah ingin menahan penyebaran virus hanya di kota Hyosan saja. Cheongsan pun menjadi frustasi karena usahanya sia-sia. Kembali ke ruang siaran, Onjo lalu punya ide untuk mencari Cheongsan menggunakan drone. Drone itu ada di ruang perlengkapan lab sense. Onjo mengatakan dirinya akan pergi ke atas untuk mengambil drone tersebut. Kemudian Junjung memutuskan untuk ikut bersama Onjo, karena ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk merakit drone tersebut, dan hanya Junjung yang tahu. Kembali ke detektif Song dan Ho Cheol, mereka berlari-lari dikejar zombie dan mengelilingi pemukiman, lalu berakhir di restoran ayam Cheongsan. Di dalam, Ho Cheol mendengar suara, dan ketika detektif Song mendekatinya, ternyata ada bayi yang lapar. Mereka lalu mencoba memberi bayi itu susu sembari beristirahat karena kelelahan. Kembali ke Onjo, mereka berdua berhasil masuk ke ruang perlengkapan dan mengambil drone dan alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit drone itu. Sedangkan Cheongsan, dengan sisa kekuatannya, dia menendang pintu air hingga terbuka dan para zombie terpental. Cheongsan lalu berlari mengocek-ocek zombie dan masuk ke ruangan musik. Kembali ke ruang siaran lagi, Yeonjeong dan Onjo berhasil membawa drone dan kembali ke ruangan siaran. Beberapa saat kemudian, Yeonjeong berhasil merakit drone dan berhasil menerbangkannya. Drone lalu terbang keluar kelas untuk mencari Cheongsan. Onjo dan teman-temannya melihat keadaan sekolah melalui layar drone. Lalu kembali ke rombongan Mijin di ruang UKS. Karena internet tidak bisa diakses, tujuan mereka selanjutnya adalah ke pusat pelatihan. Mereka berencana turun dengan melompat dari jendela tepat di atas atap. Hari mencoba menahan para zombie ketika yang lain sedang melompat. Setelah mereka semua melompat, drone datang dan Yeonjeong melihat anak panah Hari. Woo-jin kemudian menyadari jika kemungkinan itu panah milik kakaknya. Dengan drone, mereka melihat tidak ada satu siswa pun yang selamat, hingga akhirnya mereka menemukan Cheongsan di ruang musik. Suhyuk yang senang tanpa sadar memeluk Onjo dan dilihat oleh Namra. Mereka lalu terlihat akuat. Junjung kemudian melanjutkan menerbangkan drone-nya ke lapangan dan keluar sekolah. Tapi yang terlihat hanyalah zombie. Di luar, Jimin tiba-tiba menangis karena ternyata dia melihat mobil ayahnya. Dan saat dicek, ayah dan ibunya ternyata telah menjadi zombie. Kemudian mereka sadar jika mereka tidak bisa keluar sekolah karena keadaan sama parahnya seperti di dalam.
Berpindah ke grup Soju, helikopter yang membawa Soju dan anggota dewan tiba di pusat karantina. Bupak ingin menuju ke pusat kendali tapi tidak diizinkan dan harus mengikuti aturan yang diberlakukan, dan mereka dibawa ke ruang khusus untuk menunggu pemeriksaan. Kembali ke perpustakaan, Guinam tiba-tiba tersadar dengan penuh luka gigitan sama seperti Eunji yang menjadi zombie tetapi tetap punya kesadaran. Dijelaskan oleh Pak Lee, ada kalanya virus itu berkembang dan berhasil mempelajari pikiran manusia, sehingga menyebabkan generasi baru seperti Guinam muncul. Guinam dengan santai berjalan di koridor sekolah tanpa dihiraukan oleh zombie sama sekali, dan ingin membalas dendam pada Cheongsan. Cerita pun berlanjut, Cheolso sedang membuat sinyal SOS di atas atap. Di bawah, Eunji yang sadar tengah merapikan dirinya dan bermake up. Di ruang musik, Nayeon yang masih hidup mengintip Cheongsan dari pintu gudang. Kemudian dia menutup pintunya dan terdiam sejenak. Kembali ke rombongan Onjo di ruang siaran, Jimin yang shock mencoba untuk bunuh diri, tetapi langsung dicegah oleh teman-temannya. Di ruang rekaman, saat sedang curhat, Jimin tidak sengaja menekan tombol mikrofon dan suaranya terdengar di speaker. Namra lalu sadar dan mencoba menghidupkan dan mematikan mikrofon. Lalu terbesit sebuah rencana untuk keluar dari tempat ini. Mereka akan menggunakan pengeras suara agar zombie mengikuti sumber suara, dan speaker akan dinyalakan di semua sisi bangunan sebelah kiri, kantin, dan lapangan. Setelah zombie berkumpul, mereka akan pergi melalui sisi sebelah kanan, dan mereka akan pergi menjemput Cheongsan di ruang musik lalu menuju ke atap. Guinam pun mendengar dari speaker rencana mereka dan langsung berlari menuju ke ruang siaran. Rekaman lagu dinyalakan, pengeras suara diarahkan ke bagian kiri sekolah agar mereka bisa keluar dengan tenang. Tetapi ternyata ada satu zombie yang tidak mendengarkan suara. Kemungkinan zombie ini tuli. Setelah dirasa lorong sudah sepi dari zombie, mereka pun mulai memberanikan diri berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba, Jeonyoung tidak sengaja menjatuhkan botol minumnya, dan zombie itu langsung bereaksi mengejar mereka. Suhyuk mencoba menahan mereka saat terdesak dan hampir digigit. Tiba-tiba Guinam datang dan menusuk zombie itu dan menyelamatkan Suhyuk. Kemudian Guinam menanyakan di mana keberadaan Cheongsan dan mengatakan ingin membunuhnya. Lalu Suhyuk melarang Guinam agar tidak melakukannya dan membuat Guinam marah. Mereka lalu berkelahi, tapi sayang Suhyuk kalah kekuatan dan berakhir dicekik oleh Guinam. Saat hampir kehabisan napas, Namra datang dan menyelamatkan Suhyuk. Tapi sayangnya Namra digigit oleh Guinam. Saat Guinam sedang memperhatikan Namra, tidak melewatkan kesempatan, Suhyuk langsung mendorong Guinam hingga dia terjatuh dari lantai 3. Setelahnya Suhyuk lalu membantu Namra dan mereka berdua kembali ke ruang musik. Lalu kembali ke grup Mijin, mereka berlari dengan sekuat tenaga dan berhasil masuk ke pusat pelatihan. Tetapi sayangnya Jonsung harus tertusuk saat menolong Mijin yang sedang diserang zombie. Mijin lalu panik dan mencoba mencari obat-obatan. Kembali ke grup Onjo, mereka akhirnya bertemu dengan Cheongsan. Lalu mereka segera melanjutkan rencana mereka menuju ke atap. Tapi saat keluar, Suhyuk dari kejauhan berlari menyuruh mereka masuk, karena kawanan zombie mulai mengejar mereka. Kembali ke pusat karantina, 3 orang tentara membawa makanan untuk anggota dewan. Lalu, tidak mau melewatkan kesempatan, Soju langsung menyerang para tentara dan memakai baju tentara itu agar bisa keluar dari tempat ini. Tujuannya adalah tidak lain untuk menyelamatkan putrinya di SMA Hyosan. Soju lalu meminta maaf kepada Bupak karena sudah membuat masalah. Lalu Soju dan rekannya berjalan berkeliling mencari jalan keluar dari pusat karantina. Kembali ke grup Onjo di ruang musik, Hyoryung melihat bekas gigitan di tangan Namra. Teman-teman yang lain pun mulai panik dan menjauh. Suhyuk menjelaskan jika dia digigit Guinam bukan zombie, tapi Cheongsan mengatakan Guinam adalah zombie. Tapi Suhyuk tidak percaya karena Guinam bisa mengenali dirinya dan berbicara dengannya. Suhyuk membela Namra dan mengatakan jika tiba-tiba Namra berubah, dia akan melempar Namra keluar dari jendela. Cheongsan berusaha membunuh Namra, tapi Suhyuk tetap melindunginya. Pada akhirnya Namra siap bunuh diri jikalau ada perubahan di dirinya. Di saat yang sama, di ruang latihan, Mijin mengobati Jonsung yang terluka. Hari mencoba menelpon telepon darurat tapi tidak berfungsi. Kembali lagi ke ruang musik, Namra terlihat mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Suhyuk. Cheongsan refleks langsung memukulnya, tetapi Suhyuk melindunginya dari serangan Cheongsan. Suhyuk dan Cheongsan sempat bertengkar tapi dihentikan oleh Onjo. Di saat yang sama, Guinam hidup kembali setelah jatuh dari lantai 3. Kembali ke ruang musik, Namra lalu mengatakan dia tidak baik-baik saja. Ada hasrat ingin membunuh Suhyuk. Onjo lalu menyimpulkan jika kemungkinan Guinam kebal terhadap virus ini, dan Namra merupakan salah satu manusia yang kebal dan tidak berubah juga. Onjo ingin Namra bersama mereka, tetapi Jimin dan teman-teman lainnya tidak setuju. Suhyuk lalu mengikat dirinya bersama Namra agar jika dia berubah tidak akan menggigit yang lain. Kembali ke detektif Song di restoran,
Mereka lalu mencari kendaraan untuk pergi dari tempat ini bersama dengan bayi tersebut. Awalnya Hochul menolak. Saat mereka bersiap untuk pergi, seorang anak kecil berlari menangis dikejar oleh zombie ke arah mereka. Detektif Song segera menyelamatkan anak itu dan kembali masuk ke restoran. Kembali ke ruang musik, mereka berusaha menahan rasa lapar dan haus. Nayeon yang menguping ingin keluar dari gudang dan memberikan mereka makanan dan minuman. Tapi, saat Nayeon ingin keluar, dia mendengar Hyoryung dan yang lainnya menjelek-jelekan dirinya, sehingga dia sedih dan tidak jadi keluar. Lalu Cheongsan teringat jika sebelum kompetisi, para wali disuruh membawa makanan dan minuman, dan mereka mencoba membuka pintu gudang di ruang musik. Kembali ke Soju di pusat karantina, Soju dan rekannya mencoba keluar dengan melompati dinding. Setelah Soju berhasil menaiki dinding dengan bantuan rekannya, dia meninggalkan rekannya agar tidak mengikuti dia dalam bahaya. Setelah melompat turun, ternyata ada seorang tentara yang melihat dan memanggilnya. Dengan santai, Soju melumpuhkan tentara tersebut. Lalu tentara lainnya melihatnya dan segera menembak dirinya. Kembali ke ruang musik, Cheongsan dan yang lainnya mencoba membuka pintu dengan mencongkelnya, tapi tidak bisa. Cara kedua dengan mendobraknya pun tetap tidak bisa, hingga mereka akhirnya menyerah. Jimin lalu mengambil kamera dan merekam dirinya. Lalu bergantian dengan teman-teman yang lain. Mereka semua mengirim pesan untuk orang-orang yang mungkin akan melihatnya suatu saat nanti. Sehabis giliran Cheongsan, giliran Onjo pun tiba. Onjo merekam pesan untuk ayahnya. Di saat yang sama, Pak Soju berusaha berlari dari kejaran prajurit dan masuk ke dalam sungai. Hingga pada akhirnya Soju pun harus tertembak. Beralih ke pangkalan militer, pria ini bernama Jae-jun. Dia dan timnya mendapatkan misi untuk penyelamatan dan membunuh semua orang yang terinfeksi di sebuah mal di kota Hyosan. Di panggilan telepon dengan ibunya, dia menjelaskan ini adalah tugas terakhirnya sebelum dibebas tugaskan. Mereka membersihkan lantai 1 hingga lantai 3. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa warga. Tetapi naas, Jae-jun tidak bisa menghindari serangan dari satu zombie, sehingga membuatnya terinfeksi. Lalu para tentara pun memasukkannya ke dalam kantong dan dibawa kembali ke pusat penelitian. Kembali ke Soju, dia berhasil selamat berenang ke tepian sungai dengan luka gores akibat peluru di pinggangnya. Lalu di ruang musik, Onjo memberikan kamera Hyuk dan Namra jika mereka mau meninggalkan pesan. Onjo mengatakan teman-teman yang lain sudah mempercayai Namra tidak terinfeksi dan boleh melepas ikatannya. Namra menceritakan pada Suhyuk jika dirinya benar-benar hampir menggigitnya saat itu. Tapi dia mendengar Suhyuk memanggil namanya, spontan dia sadar. Suhyuk lalu mengatakan jika selama ini dia menyukai Namra. Itulah alasan dia tidak pernah memanggil namanya, karena dia takut perasaannya diketahui oleh Namra. Lalu di kamera, Namra mengatakan dia mencintai Suhyuk dan langsung menciumnya. Mereka berdua pun saling bertatapan disinari sinar matahari. Sekarang kita pindah ke Eunji di lorong sekolah. Dia merasa seluruh inderanya menjadi lebih kuat. Dia bisa mendengar suara dari kejauhan, tenaganya pun juga menjadi lebih kuat. Lalu dia masuk ke ruang piket malam dan menemukan Guru Jung yang ketakutan. Eunji lalu mengambil ikan mas di akuarium dan memakannya. Melihat itu Guru Jung sangat ketakutan. Dia pun segera memukul Eunji tepat di kepala. Tapi ternyata Eunji tidak merasakan apapun dan bersikap seperti biasa. Pak Ju yang panik segera mengambil pisau dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangan itu. Tapi Eunji bukannya takut, malah semakin beringas dan menjatuhkan Pak Jun lalu memakan isi perutnya. Di ruang musik, tiba-tiba Namra mendengar suara orang yang sedang muntah, yang mana itu adalah suara Eunji habis memakan isi perut Pak Jung. Namra kemudian bisa mendengar suara detak jantung teman-temannya. Seluruh indera miliknya menjadi semakin kuat, sama seperti Guinam dan Eunji. Kemudian di lapangan sekolah, Guinam yang sedang minum tiba-tiba mendengar suara dan ternyata itu adalah ketua geng yang bernama Myongwon. Dia bersembunyi di bawah mobil dan Guinam menghampirinya. Myongwon mempunyai rencana untuk membuat Guinam menjadi umpan. Guinam awalnya menolak dan dia memukuli Guinam karena tidak menurut. Guinam yang emosi segera menariknya keluar, mematahkan tangannya dan membiarkan zombie-zombie menggigitnya. Kembali lagi ke ruang musik, Onjo mengatakan idenya untuk keluar dari tempat ini. Kemudian Onjo juga menyuruh Namra dan Suhyuk melepaskan ikatannya, agar mereka bisa kembali berbaur dengan yang lain. Setelahnya, mereka pun mulai mempersiapkan rencana mereka. Sekarang kita kembali ke Pak Soju. Setelah mengobati lukanya di kantor polisi, zombie-zombie mencoba menerobos masuk. Dia lalu masuk ke ruang senjata dan mengambil shotgun, peluru, dan beberapa perlengkapan lainnya. Lalu menembak beberapa zombie yang masuk. Setelah itu, dia pun mulai keluar dan bergegas menuju ke sekolah Hyosan. Balik ke grup Onjo di ruang musik, mereka mulai membarikade bagian belakang ruang musik sebagai tempat persembunyian mereka.
Sedangkan di grup Mijin di pusat pelatihan, mereka membuat tandu untuk mengangkat Jonsung. Tujuan mereka adalah menuju ke gunung di belakang sekolah. Mijin dan Minjae ditugaskan untuk membawa tandu, sedangkan Hari ditugaskan untuk melindungi mereka. Saat keluar, rencana mereka ternyata gagal total karena tandu yang membawa Jonsung tiba-tiba patah, sehingga mereka harus kembali masuk. Hari dan Minjae pun kembali membuat tandu yang lebih kuat lagi. Kembali ke detektif Song di restoran, mereka mempersiapkan pelindung dari kardus ayam goreng untuk menahan gigitan zombie. Mereka kemudian mengendarai motor untuk kabur dari kejaran para zombie. Akhirnya mereka berhasil menjebak zombie-zombie ke jalan sempit sehingga para zombie itu tersangkut. Setelah melewati gerombolan zombie, mereka bertemu dengan streamer yang berada di atap TK. Detektif Song berniat menyelamatkan streamer itu, tapi Hochul yang sudah sangat ketakutan sehingga dia memilih kabur dengan motornya dan meninggalkan Song bersama streamer itu. Kembali ke ruang musik, setelah semua persiapan beres, mereka lalu siap menjalankan rencananya. Di saat mereka ingin membuka pintu, Soo-hyuk menanyakan kenapa Guinam sangat mengincar dirinya. Lalu Cheongsan menjelaskan alasannya. Soo-hyuk juga mengatakan dia telah membunuh Guinam dan memberitahu Cheongsan jika dia menyukai Namra. Setelah semua selesai, mereka pun membuka pintunya dan menyalakan musik. Para zombie lalu menerobos masuk ke ruangan. Semakin banyak zombie yang masuk dan mereka terus membunyikan suara agar semua zombie berkumpul di ruangan ini. Guinam yang mendengarnya pun juga ikut lari ke arah sumber suara. Mereka pun mulai kewalahan karena zombie yang semakin banyak mendorong barikade yang mereka buat. Beberapa zombie pun mulai memanjat barikade. Cheongsan segera memukul mereka. Woo-jin lalu memantau keadaan di lorong. Kembali ke pusat kendali militer, Lee Jae-jun yang telah berubah menjadi zombie akan dijadikan alat uji coba untuk penelitian. Kemudian, komandan militer datang menemui Ibu Park. Dia meminta Ibu Park dan yang lainnya tetap menunggu untuk tes. Bu Park juga menyuruh komandan itu untuk menyiapkan helikopter untuk menyelamatkan anak-anak di sekolah Hyosan. Komandan pun mempertimbangkan untuk mengirim helikopter ke sekolah-sekolah di Hyosan. Kembali ke ruang musik, Woo-jin memantau lorong sekolah yang sudah sepi. Mereka kemudian langsung pergi berlari dari ruang musik menuju ke atap. Bersamaan, helikopter penyelamat datang mengitari sekolah-sekolah untuk mencari anak-anak yang masih selamat. Lalu di atap, Cheolso melihat helikopter datang dan mencoba memanggilnya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari pintu atap yang ternyata adalah grup Onjo yang telah tiba di pintu tapi pintunya terkunci. Mendengar suara dari pintu, Cheolso ragu untuk membukakan pintunya dan mengira itu adalah zombie. Sedangkan di dalam, gerombolan zombie mulai mengejar mereka dan semakin dekat. Para siswa pun mulai panik. Cheongsan dan Soo-hyuk bersiap untuk menghadang zombie-zombie yang akan datang. Namra lalu menyuruh teman-temannya untuk menutup tangga dengan terpal, sehingga zombie tidak dapat melihat mereka. Tak disangka, Guinam dengan santai berjalan menaiki tangga. Di atas, helikopter penyelamat pun datang. Cheolso tetap tidak mau membukakan pintu dan berbohong jika hanya dirinya yang selamat. Melihat Guinam datang dengan santai, Cheongsan dan Soo-hyuk pun sangat terkejut karena mengira Guinam telah mati. Di lapangan, Eunji dengan santai berjalan di tengah kerumunan zombie sambil membayangkan siswa dan guru yang dulu membuli dirinya. Lalu dia teringat keinginannya untuk membakar seluruh sekolah. Eunji lalu berlari ke ruang guru untuk mencari korek, kertas, dan minyak, dan langsung membakarnya di ruang itu. Kembali ke lantai atas, para siswa berusaha menahan terpal. Di luar, Cheolso berbohong ke tentara jika hanya dirinya yang selamat dan pergi dengan helikopter. Lalu kembali ke dalam, Guinam langsung mencekik Cheongsan dan ingin mencolok matanya. Namra dengan kekuatannya langsung menolong Cheongsan dan melempar Guinam ke bawah. Di ruang guru, api pun mulai membesar hingga mengenai alarm kebakaran. Lalu pintu atap pun terbuka secara otomatis. Mereka lalu bergegas keluar. Tapi sayang, helikopter penyelamat sudah terbang menjauh dari sekolah. Onjo dan teman-temannya mencoba berteriak, tapi semuanya sia-sia. Cheolso yang menyadari pun hanya diam saja. Kembali ke ruang guru, air pun mulai membasahi ruangan itu dan memadamkan apinya. Saat semuanya sedang bersedih, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari dalam pintu. Guinam memukulnya berkali-kali hingga tangannya patah, tapi pintu tetap tidak bisa terbuka. Akhirnya, Guinam pun menyerah dan pergi dari sana. Balik ke Eunji yang habis membakar sekolah, dia pun keluar dari SMA Hyosan dan mengendarai sepeda dengan santai di tengah kerumunan zombie. Cheongsan dan Soo-hyuk berdiskusi tentang Guinam yang masih hidup lagi dan mencoba menyamakannya dengan Eunji dan Namra. Lalu, di grup Mijin di pusat pelatihan, mereka telah selesai membuat tandu dorong dan mencoba mencari cara untuk ke atap agar bisa dilihat oleh helikopter penyelamat. Balik lagi ke atap, mereka mencoba membuat sinyal SOS yang lebih besar di atap.
dan menunggu helikopter penyelamat datang kembali. 이거는 지나갈 수가 없어. Hari semakin sore, kembali ke detektif Song yang berada di TK. Setelah mengobati kaki streamer yang terluka, Song memarahi streamer ini karena kebodohannya yang datang ke Hyosan. Lalu Song mencoba melempar beberapa barang untuk memancing zombie. Tidak lama kemudian, sebuah mobil bus datang dan menabrak zombie-zombie di jalanan. Dan itu adalah Ho Cheol yang datang kembali untuk menyelamatkan detektif. Mereka lalu melompat ke atas atap mobil dan pergi dari sana. Balik lagi ke grup Onjo di atap. Karena hari semakin gelap dan semakin dingin, mereka mencoba membuat api unggun dengan menggunakan kayu. Mereka bergantian menggosok kayu itu untuk menyalakan api. Lama tidak berhasil, Namra lalu memberikan korek api di sakunya. Balik ke grup detektif Song, hari mulai gelap. Di perjalanan, mereka tidak sengaja menabrak Eunji. Song lalu keluar mencoba menyelamatkan Eunji. Tiba-tiba tembakan melesat dan mengenai mobil. Para tentara pun datang dan menyelamatkan rombongan detektif Song. Balik ke grup Mijin di pusat pelatihan, Hari mencoba mengajarinya memanah dan juga dia pun curhat mengenai masa depannya yang gagal masuk ke timnas. Balik lagi ke grup Onjo di atap, mereka duduk mengelilingi api unggun, lalu mereka saling menguatkan dan menyanyi bersama. Lalu di lantai bawah, Guinam terbangun dari tidurnya dengan luka di tangan yang sudah terlihat membaik. Di ruang musik, Nayeon diam-diam keluar dari gudang, mengambil kamera dan coba menonton rekaman teman-temannya. Nayeon terlihat kangen dengan teman-temannya dan mencoba menemui mereka lagi dengan membawa makanan dan minuman. Tapi saat mendengar rekaman Cheongsan yang menceritakan tentang Gyeongsu, Nayeon lalu terlihat merasa bersalah dan sedih. Nayeon lalu teringat dengan kejadian sebelumnya di mana dirinya dan Bu Guru kabur dari kejaran zombie. Bu Guru pun akhirnya tergigit. Setelah menyelamatkan Nayeon, dia menyampaikan pesan terakhirnya agar Nayeon tetap hidup, lalu kembali ke teman-temannya dan minta maaf soal Gyeongsu dan juga kembali membantu teman-temannya. Dan pada akhirnya Bu Guru pun bermutasi dan menjadi zombie. Mengingat pesan terakhir dari Bu Guru, kemudian Nayeon kembali memungut makanan dan minuman, lalu kembali memasukkannya ke dalam sebanyak-banyaknya. Dia mencoba keluar dari gudang dan mencari temannya. Tapi saat ingin pergi, apesnya dia malah ketemu dengan Guinam. Karena lapar, Guinam langsung menggigit Nayeon hingga dia meninggal. Lalu kembali ke atap, Daesu bertanya ke Cheongsan, apakah dia menyukai seseorang. Seluruh temannya pun nampak penasaran dengan jawaban Cheongsan. Cheongsan lalu mengakui jika dia menyukai Onjo. Dia mengungkapkan sejak kecil sudah menyukai Onjo, setiap hari selama 12 tahun. Onjo mengira Cheongsan bercanda, terlihat bingung dan pergi menyendiri. Cheongsan lalu mendekatinya dan meminta maaf pada Onjo. Kembali ke Guinam, setelah memakan Nayeon, dia keluar dari jendela dan mencoba memanjat melalui pipa air untuk naik ke atap. Kembali ke atap, Cheongsan menanyakan apakah Onjo pernah menyukainya sekali saja. Onjo menolak menjawab dan menyuruhnya pergi. Tidak lama berselang, Guinam tiba di atas tepat di samping Onjo. Onjo yang sadar tidak dapat berkata apapun. Cheongsan dengan cepat berlari ke arah Guinam. Sebaliknya Guinam pun mengejar Cheongsan dan menjatuhkannya. Lalu Guinam berusaha untuk mencolok mata Cheongsan. Onjo dan Suhyuk mencoba menahan Guinam, tapi karena terlalu kuat, mereka terpental oleh Guinam. Guinam mengatakan selain Cheongsan mereka boleh pergi, tapi teman-temannya tidak ada yang pergi dan mencoba menahan Guinam. Satu persatu teman-temannya dijatuhkan oleh Guinam. Lalu Namra pun mulai menyerang Guinam. Dia menusuk kayu ke kakinya. Guinam pun semakin emosi dan membanting Namra berkali-kali. Namun Namra berhasil bertahan dan menyudutkan Guinam. Saat Guinam ingin mencekik Suhyuk, Namra langsung mendorongnya hingga terjatuh dari atap. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. Guinam yang telah terjatuh kembali hidup dan berusaha merangkak. Lalu di tempat karantina, Cheolso terlihat sedang antri mengambil makanan. Di ruang kendali sekaligus ruang penelitian, para peneliti mengambil sampel dari Jaejun untuk membuat obat pencegahan virus. Lalu Sungwon datang melapor ke komandan jika mereka telah menyelamatkan detektif Song dan memberitahu jika detektif memiliki informasi tentang virus ini. Komandan lalu mengirim pasukan khusus untuk mengambil laptop Pak Lee di ruang lab seperti yang diceritakan oleh detektif Song. Balik lagi ke Cheolso, dia bertemu dengan Eunji dan menawarkan makanan, tapi Eunji mengatakan dia lapar dan dia ingin memakan Cheolso. Kembali ke atap, mereka semua nampak kelelahan setelah bertarung melawan Guinam. Mereka lalu kembali bercerita dan mencairkan suasana. Namra ingin agar setelah mereka semua selamat, mereka kembali lagi dan membuat api unggun di sini. Tiba-tiba Namra merasakan ada sesuatu yang datang. Mereka lalu melihat helikopter datang untuk mendekat. Para tentara melihat mereka dan turun, tapi helikopternya langsung pergi. Tentara langsung menyuruh mereka tiarap dan memeriksa suhu mereka. Semuanya normal kecuali Namra. Kemudian, komandan menyuruh para tentara untuk menyelamatkan mereka setelah misi mereka selesai, dan menyuruh para siswa untuk menunggu di atap. Para tentara menerobos masuk ke jendela ruang lab dan menembak kawanan zombie yang datang.
Di saat yang sama, di pusat pelatihan, melihat ada helikopter, Mijin dan teman-teman segera bersiap untuk keluar karena perhatian para zombie tertuju pada helikopter. Lalu kembali ke gudang lab, mereka menemukan laptop milik Pak Lee dan langsung mendekrip laptopnya. Setelah selesai, para tentara langsung naik ke atap dan bersiap untuk menyelamatkan para siswa. Tetapi di ruang kendali, Sungwon melapor jika ada insiden di pusat karantina, Cheolso telah digigit oleh Eunji dan mengakibatkan 4 orang prajurit terluka. Komandan menyadari ada orang-orang yang terinfeksi tapi tidak memiliki gejala. Lalu mereka melihat ke rombongan Cheongsan dan memutuskan untuk menghentikan penyelamatan. Para siswa pun bingung dan panik karena mereka diturunkan lagi. Komandan memerintahkan untuk menyuruh menembak jika para siswa memberontak. Dan pada akhirnya, para tentara pergi meninggalkan mereka. Para tentara pun terlihat kesal karena tidak bisa menyelamatkan para siswa. Lalu kembali ke grup Mijin yang baru keluar dari pusat pelatihan, helikopter mengarah ke arah mereka, tetapi tidak menghiraukan mereka. Mereka lalu kembali bersembunyi karena suara helikopter memancing rombongan zombie. Kembali lagi ke atap, para siswa terdiam sejenak. Cheongsan yang kesal lalu menghancurkan api unggun dan sinyal SOS. Lalu kembali ke pusat karantina, Bu Pak dan yang lainnya dibawa ke ruang integrasi karena rekannya Soju telah membantah keterlibatan Bu Pak dalam penyerangan 3 prajurit. Bu Pak melihat mereka merekam kegiatan ini dan menyuruh kamera diarahkan ke Bu Pak seorang. Di rekaman, Bu Pak lalu mengakui jika dialah dalang di balik aksi Soju menyerang prajurit dan akan bertanggung jawab. Bu Pak mencoba melindungi Soju dan rekannya. Kembali ke Soju, di jalan, tiba-tiba seorang lelaki menghampiri dan meminta pertolongan karena istrinya sedang terjepit di mobil. Pak Soju menolak menolongnya karena tidak bisa melakukannya sendirian. Oleh karena itu, Soju memberikan senjata, amunisi, dan perlengkapan lainnya agar dia bisa bertahan hidup sampai pasukan penyelamat tiba. Tapi pria ini malah menodongkan senjata yang baru diberikan padanya. Namun Soju tetap pergi meninggalkan pria itu. Kembali ke ruang penelitian, Eunji ditahan dan diperiksa. Sungwon mengatakan jika virus di tubuh Eunji bisa positif dan negatif setiap saat, dan komandan berasumsi seluruh penduduk Hyosan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala. Di ruang karantina, para tentara datang dan memindahkan Bu Pak dan rekannya, termasuk detektif Song dan yang lainnya. Mereka diikat dan dipindahkan semua. Lalu kembali ke rombongan Onjo di atap. Tiba-tiba petir menggelegar. Namra terlihat kesakitan karena indera pendengarannya yang menguat. Tak lama setelahnya hujan pun turun. Para siswa awalnya terlihat senang dengan hujan ini karena mereka sudah beberapa hari tidak minum. Tapi setelahnya mereka semua menangis karena kesal tidak bisa diselamatkan. Di lantai bawah, Guinem juga terlihat kesakitan karena suara petir. Kembali ke atap, Cheongsan lalu mengatakan jika mereka harus keluar dari sini. Mumpung sedang hujan lebat dan suara petir yang mengganggu para zombie dan membuat indera para zombie menjadi lemah, Cheongsan mengatakan mereka harus melewati auditorium dan menuju ke gunung di belakang. Setelah selesai berdiskusi, mereka pun membuat rencana dan mulai bergerak. Mereka mulai menuruni tangga perlahan. Para siswa turun berhati-hati agar mereka tidak terjatuh. Kembali ke pusat penelitian, grup Mijin keluar dari persembunyian di balik dinding dan bersiap untuk pergi memanfaatkan hujan juga. Kembali ke rombongan Cheongsan, mereka berhasil keluar dari gedung, lalu bergerak menelusuri tembok perlahan-lahan. Di sudut bangunan, mereka merayap ke bawah mobil yang rusak. Tiba-tiba, Cheongsan langsung syok melihat ibunya yang sudah menjadi zombie berada di depannya. Keluar dari bawah mobil, Daesu dan Wojin yang tidak mengetahui jika zombie itu adalah ibunya, langsung memukul zombie itu. Melihat ibunya dipukuli, Cheongsan segera mendorong Daesu dan Wojin dari ibunya dan memukuli Daesu. Suhyok langsung menahan Cheongsan dan teman-teman yang lain yang tidak mengetahui juga ikut membantu memukuli zombie ibunya. Karena keributan ini, para zombie mulai bergerak ke arah mereka. Suhyok dan Onjo pun menarik Cheongsan dan berlari dari tempat ini. Mereka lanjut menuju ke auditorium. Para zombie mulai kehilangan arah karena petir yang mengganggu indera mereka. Di sisi lain, Hari yang melihat rombongan Cheongsan segera datang mengejar mereka. Kembali ke rombongan Cheongsan, saat berlari, Hyorung terjatuh. Bukannya menolong, Jimin malah lari sendiri karena takut dengan zombie yang mendekat. Untung saja Wujin segera mendorong zombie itu sebelum menggigit Hyorung. Tiba-tiba panah melesat mengenai kepala zombie itu. Wujin melihat jika itu adalah kakaknya Hari. Hari segera menghabisi zombie di sekitar mereka. Balik lagi ke Jimin yang kehilangan arah saat berlari dan akhirnya terjatuh di kubangan air dan dikejar oleh zombie. Pindah kembali ke Cheongsan, akhirnya mereka sampai di auditorium. Tapi begitu sampai, Namra merasakan ada yang aneh dan menyuruh mereka untuk lari. Begitu kilatan petir nyambar, ternyata di depannya banyak sekali zombie. Mereka panik dan mencari tempat aman. Minjae berlari keluar gedung, sedangkan yang lainnya masuk ke gudang peralatan. Jonsung yang tahu Mijin tidak sanggup membawanya, segera menjatuhkan dirinya untuk menghadang zombie-zombie yang mengejar. Mereka akhirnya kembali ke dalam gudang. Di dalam gudang, Daesu meminta maaf karena telah memukul zombie ibunya. Cheongsan tertunduk dan menangis di pelukan Onjo. Balik ke Jimin yang menangis di tengah lapangan dan pada akhirnya tergigit oleh zombie dan berubah. Di ruang kendali,
Setelah melihat video penelitian Pak Lee yang mengatakan jika tidak ada obat yang dapat menghentikan virus ini, dan cara satu-satunya adalah dengan membakar semuanya. Komandan lalu memerintahkan untuk memperkuat blokade di perbatasan kota Hyosan. Kembali ke ruang tahanan, Ibu Pak dianjurkan untuk mengundurkan diri agar dia tidak disuruh bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di kota Hyosan. Bu Pak pun menyadari jika kota Hyosan akan dikorbankan. Balik lagi ke Soju di pagi hari, setelah mengambil beberapa pita di toko, dia pun segera pergi mendaki gunung dan mengikat pita di pohon yang dilewatinya sebagai penanda, tapi tanpa disengaja dia terpeleset dan menjatuhkan senternya. Balik lagi ke rombongan Cheongsan di gudang auditorium. Namra merasakan ada bau yang semakin kuat, dan itu adalah bau-bau zombie. Daesu merasa mereka tidak akan bertahan lama. Dia pun mengutarakan cintanya pada Hari. Setelah mengutarakan, Hari langsung menghajar Daesu dengan bola. Beralih ke Guinam, dia kembali ke atap sekolah, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Lalu balik lagi ke gudang di auditorium. Suhyok melihat bola itu lalu terbesit sebuah ide untuk membuat barikade. Mijin lalu menyampaikan idenya, namun ditentang oleh Jonyong. Mereka hampir berkelahi namun dihentikan oleh Suhyok. Namra sebagai ketua kelas pun marah. Dia mencoba mengatur mereka untuk menentukan dengan pemungutan suara. Akhirnya masalah mereka dapat diselesaikan dan melanjutkan pembuatan barikade. Kembali ke pusat penelitian, peneliti mengklaim video virus yang dikatakan Pak Lee adalah benar, dan virus ini bekerja dengan cara menghentikan detak jantung dan merangsang batang otak. Hasilnya menjelaskan bahwa orang yang terkena virus ini bisa dibilang sudah mati, tapi mereka tidak bisa menjelaskan mengenai Eunji yang masih hidup. Sungwo lalu datang dan menjelaskan bahwa barikade telah ditembus dan zombie mulai masuk ke kota Yangdong. Kembali ke rombongan Cheongsan di gudang. Saat sedang memeriksa bola, dia menemukan sebuah coklat batangan dan mereka membaginya ke seluruh siswa. Setelah itu mereka pun lanjut memasang pelindung badan, tangan, dan kaki untuk melindungi mereka dari gigitan zombie. Setelah selesai, mereka pun bersiap keluar. Begitu keluar, mereka langsung membuat barikade ibarat tembok yang mengelilingi mereka. Mereka mencoba mendorong perlahan barikadenya, tetapi tidak bergeming karena banyaknya zombie yang menahan. Kembali ke gedung sekolah, Guinam masih mencari keberadaan Cheongsan dan teman-teman. Dia mencium bau mereka dan segera melompat keluar dari jendela. Kembali lagi ke rombongan Cheongsan, para zombie mulai naik ke barikade dan membuat mereka kewalahan. Mijin hampir digigit oleh zombie namun sempat diselamatkan oleh Jonyong. Sayangnya, tangan Jonyong harus tergigit saat menyelamatkan Mijin. Karena sudah terlanjur tergigit, Jonyong nekat melompat keluar barikade dan mendorong semua zombie, lalu membantu menggerakkan barikade. Teman-temannya tak kuasa menahan pengorbanan Jonyong dan menangis sambil menggerakkan barikade. Pada akhirnya, Jonyong harus menyerah dan berubah menjadi zombie. Di ruang kendali, para eksekutif memperkirakan penyebaran virus akan menyebar lebih cepat hingga ke Seoul, dan mereka harus menghentikannya. Komandan dengan inisiatifnya memerintahkan untuk mengebom pusat virus ini yaitu kota Hyosan. Kembali ke Soju, dirinya masuk ke proyek pembangunan di area gunung, sembari dikejar oleh kumpulan zombie. Lalu kembali lagi ke rombongan Cheongsan. Mereka berhasil mendorong barikade hingga sampai ke pintu keluar, dan berusaha membuka pintu yang terkunci. Barikade yang mereka buat mulai berantakan dan hancur satu persatu. Namra lalu mulai menyadari jika dirinya bukanlah incaran para zombie. Di waktu yang sama, Soju berhasil keluar dari bangunan dan Guinam yang berlari mencari sumber bau mereka. Honjo terus berusaha mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba saja pintu terbuka dari luar oleh Soju. Soju lega karena berhasil menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Kembali ke Guinam di pusat pelatihan, dirinya bertemu dengan Minjae. Guinam awalnya tidak menghiraukan Minjae dan ingin pergi, tapi tiba-tiba dia mencium bau Cheongsan di tubuh Minjae. Lalu dia pun mulai menggigit Minjae. Kembali ke rombongan Cheongsan yang telah dilamatkan oleh Soju. Setelah cipika-cipiki Onjo dan ayahnya, Soju kemudian mengajak mereka untuk menuju ke gunung dengan melewati proyek pembangunan dengan tujuan ke Yangdong. Lalu mereka mulai berjalan hingga ke lapangan tenis. Di sana mereka terjebak karena pintu keluarnya juga dikelilingi oleh zombie. Para zombie pun mulai mendobrak pintu dan masuk. Soju mengeluarkan flare smoke dan melemparnya dari jauh. Para zombie ternyata mengejar flare smoke yang dilempar oleh Soju. Soju lalu menyuruh mereka keluar dulu dan dia akan menjadi tumbal dengan meniup peluit agar zombie-zombie mendekati dirinya. Setelah Onjo dan teman-temannya keluar, Soju mengunci lapangan tenis dan mengorbankan dirinya untuk menahan zombie-zombie. Onjo sangat terpukul dengan pengorbanan ayahnya. Mereka lalu lari ke proyek pembangunan. Di dalam gedung, Namra menyuruh mereka berhenti, dan ternyata di depan banyak sekali zombie. Lalu mereka pergi ke lantai 2. Namra mengarahkan mereka keluar bangunan dan menunggu di sana. Onjo ingin bunuh diri, namun dihentikan oleh Cheongsan dan dia pun meluapkan kesedihannya. Lalu kembali ke pusat pelatihan, Minjae yang sudah sekarat mencoba menusuk Guinam dengan panah, namun Guinam tidak merasakan apapun.
Sekali lagi dia mencoba mengambil panah dan menembakkannya, namun tidak kena hingga akhirnya Min Jae pun harus kehilangan nyawanya. Kembali lagi ke rombongan Cheongsan di proyek pembangunan. Onjo menjadi lebih tenang setelah mendengar nasihat dari Hari. Kemudian, Hari dan Min Jin mencoba mencari jalan keluar dari gedung ini. Kembali ke Guinam, dia telah sampai di auditorium dan terus mencari Cheongsan. Dirinya berjalan dengan santai mengikuti bau mereka. Kembali ke pusat penelitian, mereka menemukan kelemahan dari orang yang terinfeksi. Zombie-zombie akan mengikuti arah suara, sedangkan orang yang terinfeksi tanpa gejala akan mengalami kesakitan saat mendengar suara berfrekuensi 24 Hz. Mereka lalu merencanakan akan mengebom zombie yang dikumpulkan di 4 titik lokasi termasuk SMA Hyosan. Lalu kembali ke rombongan Cheongsan, tiba-tiba saja Namra mengalami mutasi. Matanya mulai memerah dan dia mencoba menggigit Suhyok, tapi dia bisa menahannya dan menggigit tangannya sendiri. Suhyok mencoba menenangkan Namra dan memasangkan penutup mata. Lalu Namra mendengar suara dari helikopter yang mengatakan mereka harus segera berlindung karena bom akan segera diledakkan di 4 titik termasuk SMA Hyosan di dekat mereka. Para siswa pun mulai panik mendengar kata-kata dari Namra. Di saat yang sama, para tentara mereka mulai mengeluarkan banyak drone yang dapat memancarkan suara. Dan para zombie mulai mengikuti arah suara drone ke satu titik. Kemudian, kembali ke rombongan Cheongsan, tiba-tiba Guinam muncul dari dalam gedung. Cheongsan mencoba memukulnya namun tidak kena. Guinam pun berhasil menjatuhkan Cheongsan. Di saat yang sama, drone mulai berkumpul di tengah lapangan Hyosan, dan ribuan zombie mulai memadati lapangan. Kembali lagi ke Cheongsan, Guinam menggigit lengan Cheongsan, dan saat ingin menggigit lehernya, tiba-tiba suara drone terdengar dan membuat Namra dan Guinam kesakitan. Dalam kesempatan itu, Cheongsan langsung mendorong Guinam hingga jatuh dari lantai atas. Mengetahui Cheongsan sudah terinfeksi, dia dan teman-temannya merasa sedih. Cheongsan dan Onjo pun saling bertukar nemtek, lalu berciuman untuk pertama kalinya. Setelah Cheongsan mengucapkan salam perpisahan, dirinya langsung masuk ke dalam bangunan untuk memancing para zombie ke atas menjauhi rombongan Onjo. Setelah para zombie mengejar Cheongsan, teman-temannya mulai masuk ke dalam gedung dan turun. Cheongsan terus berteriak dan berlari ke lantai atas untuk memancing para zombie. Di bawah, Guinam pun masih hidup dan melepaskan diri dari besi yang menancap di tubuhnya. Cheongsan lalu melompat ke bagian pinggir lubang lift dan berteriak. Para zombie yang mengejarnya satu persatu jatuh ke dalam lubang. Rombongan Onjo berhasil keluar dan menuju ke area gunung. Guinam lalu bergerak kembali mencari Cheongsan. Setelah seluruh zombie jatuh, Cheongsan yang kelelahan kembali bertemu dengan Guinam. Aksi baku hantam pun terjadi. Cheongsan dengan sekuat tenaga mencoba memukul Guinam. Mereka berdua pun bertarung hingga kelelahan. Pada akhirnya Cheongsan harus tersungkur dan Guinam sukses mencolok mata Cheongsan dengan jarinya. Cheongsan terlihat sangat kesakitan. Dia berusaha merangkak ke arah lubang lift. Di sisi lain, stadion dengan ribuan zombie telah diledakkan. Persimpangan di Hyosan pun juga telah diledakkan. Kemudian SMA Hyosan pun pada akhirnya juga diledakkan. Ledakan menyebar hingga ke proyek pembangunan. Di saat terakhir, Cheongsan memegang Guinam dan menjatuhkan diri ke dalam lubang lift hingga terkena ledakan. Akhirnya 4 titik di Hyosan pun telah diledakkan semua. Komandan militer menyuruh untuk menyapu bersih daerah Hyosan. Kemudian, komandan menemui Ibu Pak dan mengatakan telah meledakkan Hyosan dan sekitar 40% populasi di Hyosan telah tiada. Komandan ingin Bu Pak menyampaikan pada warga Hyosan bahwa dia telah menyesal telah meledakkan kota Hyosan. Komandan lalu masuk ke ruangannya memakai seragam militer lengkap kemudian merekam dirinya sendiri. Awalnya, dia menceritakan kesimpulan dari penelitian Pali, di mana Pali harus mengorbankan anak dan istrinya. Lalu komandan menyamakan dirinya yang telah mengebom kota Hyosan atas perintahnya sendiri dan akan bertanggung jawab penuh. Di saat terakhir, dia menelpon istrinya, mengucapkan salam perpisahan, lalu mengambil senjata, dan kemudian menembak dirinya sendiri. Kota Hyosan pun pada akhirnya menjadi lautan api. Tidak tersisa zombie di lokasi titik pengeboman. Semuanya pun telah menjadi abu. Di pusat karantina, Ibu Pak yang terlihat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa, merobek surat pengunduran diri yang diberikan padanya. Detektif dan Cheolso membayangkan jika kota Hyosan telah terbakar habis. Kembali ke rombongan Onjo, mereka berhasil selamat dari ledakan. Onjo masih menunggu dan berharap Cheongsan akan datang. Dia menyuruh rombongan untuk pergi duluan dan kembali ke proyek pembangunan. Suhyuk dan Namra berinisiatif mengikuti Onjo kembali ke proyek pembangunan. Daesu ingin ikut tetapi kakinya terluka.
Di proyek pembangunan, Onjo berusaha mencari Cheongsan. Dia meneriaki namanya berkali-kali, namun tidak ada respon sama sekali. Namra mengatakan dia tidak merasakan bau Cheongsan sama sekali dan menyuruh Onjo untuk mengucapkan salam perpisahan. Kemudian mereka pergi dari tempat ini. Di kota Hyosan, para tentara mereka mulai menyisir ke sekitaran kota Hyosan, mengamankan area dan membunuh semua zombie yang masih tersisa. Kembali lagi ke rombongan Onjo, mereka lalu berjalan menyusuri gunung, tapi tampaknya mereka tersesat. Lalu, Woo-jin melihat jejak tali yang terikat di pohon dan mengikutinya. Onjo lalu melihat senter yang bertuliskan nama ayahnya Nam Soju. Dia menyadari jika itu adalah tanda dari ayahnya saat naik ke gunung agar mereka tidak tersesat. Mereka akhirnya sampai di pemukiman, tapi suasana nampak sepi dan berkabut karena seluruh keluarga telah mengungsi. Tiba-tiba, Namra berhenti dan mendengarkan sesuatu. Ternyata kawanan zombie sedang berlari ke arah mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Namra lalu menyuruh mereka untuk lari. Di tengah jalan, Daesu kembali terjatuh. Suhyuk berencana menahan zombie yang mengejar mereka sendirian. Tetapi, teman-temannya tidak ingin lari lagi dan bersiap untuk menghadapi para zombie. Tidak lama kemudian, zombie-zombie pun datang. Mereka berkelahi dengan para zombie. Daesu dan Suhyuk terdesak, tapi Namra datang dan membalikkan keadaan. Dia mempunyai kekuatan yang lebih besar dibanding manusia normal. Tiba-tiba ada zombie yang berlari ke arah Hari. Woo-jin yang menyadari langsung melindungi kakaknya dan tergigit di leher. Tak lama kemudian, Woo-jin pun berubah menjadi zombie yang tak punya akal. Saat menjadi zombie, Woo-jin ingin menyerang Hari. Namra segera menahannya dan membunuhnya. Namra menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan karena para zombie mulai datang lagi. Hari nampak emosi dan mencoba membalaskan dendam. Tapi Namra segera menahannya agar Hari tidak mati sia-sia. Mereka lalu melanjutkan pelarian mereka di dalam kabut. Di tengah jalan, hasrat Namra untuk menggigit teman-temannya muncul kembali. Namra kemudian meninggalkan rombongan, menggigit tangannya dan membentangkan kepalanya sendiri untuk menahan hasrat itu. Suhyuk yang menyadari Namra tidak ada di belakang, langsung berlari ke belakang mencari Namra ditemani Onjo. Di persimpangan, mereka melihat Namra yang sedang memakan zombie. Saat mereka mendekati Namra, Namra meneriaki mereka agar menjauh dan mendorong Onjo. Saat Namra ingin menggigit Onjo, Namra berusaha menahannya. Suhyuk sama sekali tidak ingin memukul Namra dan membiarkannya saja, dan memilih untuk pergi. Setelah membantu Onjo, mereka kembali mengejar Namra. Namun Namra hilang di tengah kabut dan tidak bisa ditemukan. Hingga pada akhirnya mereka menyusuri rel kereta api dan sampai di perbatasan. Para tentara pun menghampiri dan menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berhasil sampai di pusat karantina. Di koridor, rekan ayah Usin melihat Onjo dan menanyakan di mana ayahnya. Onjo diam tanpa kata dan Usin pun tahu apa yang telah terjadi. Setelah beristirahat, mereka satu persatu diinterogasi mengenai Pak Lee, Hyunju, dan awal mula kejadian ini. Lalu 3 bulan pun berlalu, keadaan mulai membaik. Darurat militer mulai dihentikan, tetapi warga masih tetap harus dikarantina. Penelitian virus pun dihentikan. Warga Hyosan mulai terbiasa hidup dalam karantina. Hingga di suatu malam, Onjo membawa tasnya, mengendap-endap dan keluar dari pusat karantina. Dia sampai di suatu pohon dan melihat kertas-kertas berisi kata-kata harapan dari teman-teman sekelasnya yang selamat. Onjo lalu menaruh beberapa makanan di bawah pohon dan memandangi name tag milik Cheongsan. Saat ingin kembali, dia melihat ada cahaya di sekolah Hyosan. Keesokan harinya, Mijin melakukan demonstrasi agar ada perlakuan khusus untuk kelas 12 agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Lalu, Onjo datang dan menemui Suhyuk. Onjo memberitahukan apa yang dia lihat semalam dan keinginan Namra yang untuk membuat api unggun bersama teman-temannya. Mereka lalu berinisiatif pergi bersama ke sekolah Hyosan. Malam pun tiba. Onjo tiba di belakang dinding dan melihat teman-temannya berada di sana. Mereka saling menyalahkan karena memberitahu yang lain dan ingin ikut pergi bersama Onjo. Sebelum pergi, mereka kembali ke pohon dan menaruh makanan-makanan di bawahnya. Hari melihat ada cahaya di sekolah dan mereka segera menuju ke sekolah. Mereka melewati proyek pembangunan. Sesampainya di sekolahan, mayat zombie terpanggang bertebaran di sepanjang koridor. Mereka perlahan naik ke atap sekolah dan melihat api unggun yang menyala. Tidak lama kemudian, Namra muncul dari sudut bangunan dan menyapa mereka semua. Namra mengatakan ingin ikut dengan mereka tapi tidak bisa, karena ada beberapa orang seperti Namra juga. Sebagian sudah pergi keluar sekolah dan sebagian masih di sekolah. Namra mengatakan dia bukan manusia maupun monster. Namra juga mengatakan mereka adalah teman meskipun tidak bisa bersama. Tidak lama kemudian, Namra mengatakan teman-temannya telah kembali dan langsung berlari melompat dari atap ke bawah.
Onjo dan yang lainnya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Namra. Kemudian, film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang aku rekap dapat dimengerti sama teman-teman ya. Jika teman-teman suka, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan di subscribe channel ini. Oke, thank you.